Halo geng. Sorry. Selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kayaknya nggak adil, walaupun ini tinggal sedikit lagi. Ini adalah si Wanadewa USD ASD. Nggak adil kayaknya kalau nggak ngobrolin ini di filter ya, karena kemarin memang sejujurnya saya nggak ada waktu. Waduh, tinggal 9 gram, oke lah ya. Belum ada waktu untuk diobrolin. Nah, jadi kali ini kita akan ngobrolin 9 gram. Kita mainnya seper berapa ya? Per 14 kali ya. Kita akan main seper 16 aja kali ya. Bosan seper 15 mulu. Saya suhu di berapa tadi? 91 atau 92 ya. Ini pepper ini kafek saya pakai. Saya pakainya yang medium dark. Si pepper ini kalau ke kedai kopi beberapa memang nggak disiram dulu, ada yang langsung. Apalagi ada pepper yang coklat ya. Udah beberapa kedai kopi nggak nyiram tuh, lumayan ganggu secara aromanya ya, karena dia agak sedikit woody Allen ya. Tapi sekali lagi masalah kayak gitu kembali ke habit aja ya. Saya mau menghilangkan peppernya. Banyak orang yang menggunakan air biasa aja, banyak juga. Oke. Kita main seper 16 ya. Saya biasa main seper berapa? Biasa seper 15 per 17 kadang ya. Ini udah pas lah, pas diobrolin, pas di momen, bukan peaknya sih, tapi momen pas buat di filter. Walaupun tinggal sedikit ya. Nggak sempet. Right. 91 aja, 92 deh, suhunya 92 ya. Enak nih pagi-pagi di luar, udaranya lumayan seger. Saya play jazz karena biasa saya nggak mau pakai musik, cuman lama-lama agak anyep juga ya. Biarin aja, nggak masuk monetize juga nggak gitu penting kalau buat saya, karena nggak gitu ngebantu perekonomian perkopian saya. Alright. Kita akan main cantik dulu. Sampai turun di round 40 ya, 40. Habis itu saya tutup.
sampai 130. Coba saya suhunya saya bikin saya bikin 93. Tunggu sampai menit kedua ya. Morning bro, drink water bro. Sampai 140. Oh ya, sampai sampai 2 menit. Maksudnya saya kasih 93. Oke. Kelebihan dikit. 1/16 tuh round 144 sebenarnya, ini lebih dikit. Oke, mas. Selesai sudah, berarti saya ngebrew Wanadewa USTR. Memang kopi lokal itu kecenderungannya saya butuh resting sedikit lebih lama ya. Beberapa pengalaman ya teman-teman, nggak semuanya, dan tergantung level roastingan juga. Kita turunkan di 3. Ini emang saya bikin panjang ininya ya, total brewnya. Biasa saya di 2,5 saya turunkan. Kenapa? Karena saya pakai paper filternya si Kavek yang medium, jadi dia flownya lebih cepat aja. Jadi nggak nyampe 4 menit lah setidaknya ya. Jadi saya biasanya sih menghindari 4 menit karena saya nggak gitu suka kopi yang memberikan warna yang terlalu tebal gitu ya. Yang santai-santai. Apa gini baru pagi saya circle ya selesai. Saya di circle 5, jadi agak sedikit. Kalau circle 5 tuh pasti begini nih, si 1G Presso ya. Oke. Mungkin ini bukan obrolan yang terbaik, nggak ada obrolan terbaik di ala-ala ya, semuanya ala-ala. Maksudnya bukan obrolan yang begitu penting karena mungkin nggak gitu detail. Karena saya ngerasa si Wanadewa ini udah sangat ketebak banget, apalagi USDA ya, dan anaerobic slow dry. Tapi beberapa kasus saya udah beberapa kali ngebrew ini, anaerobic slow dry-nya nggak sebombastis kalau kita mendapatkan anaerobic slow dry dari Ethiopia. Kan sekarang udah mulai ya. Kalau dulu kan Ethiopia lebih klasik aja, natural, wash, semi wash gitu. Kalau sekarang dia udah mulai main-main dengan anaerobic slow dry dan lain-lainnya. Oke. Wanadewa USDA. Tapi agak beda ya karakteristiknya USDA Bali dengan di Ijen. Walaupun saya sendiri bukan meragukan, tapi sepresisi apa 100% dia di USDA nya. Delicious sama Fiasco. Kalau buat saya ini kopi lokal yang make sense lah, dari sisi rasa, dari sisi aroma, floral, fruity, tapi lembut banget ya, kayak dry fruit tapi sangat lembut banget. Bukan nyegerak kayak siapa ya, kelas-kelas anaerobic slow dry-nya versi kayak jarang ya Indonesia slow dry, saya lupa. Atau misalkan the latest yang masian, misalkan Ijen anaerobic, misalkan gitu ya, anaerobic natural. Kalau itu kan Ijen hybrid Ijen.
Kalau itu kan memang sangat dominan banget ya, fruity sweet aromatiknya. Jadi ini butuh resting yang ideal lah, 2 minggu lah, pas banget nih. Like it. Ini dibikin hot latte harusnya sangat goks, karena saya di Wanadewa tuh roastingan yang dark tuh cuman 1 batch ya. Jadi saya maksudnya buat saya sendiri, tapi kalau buat temen ala-ala ada roastingan yang memang lebih dark banget, itu gila banget buat hot latte atau kopi susu base. Saya nggak sempet ngobrolin ini di 100% espresso ya, nggak sempet banget geng, sorry. Enak, like it. Sama ada kayak guavanya ya kalau buat saya, sensasinya. Red apple kalau buat saya aromatiknya. Floral udah pasti. Juicy tapi nggak gitu sweet. Acidity-nya nggak gitu ganggu. Nggak kayak ngemung. Misalkan ya contohnya beberapa halu banana yang di roasting, saya nggak pernah roasting halu banana nggak ya? Pernah kayaknya ya. Atau style kopi Ciwidey ya yang di roasting sama beberapa roastery yang lebih simply acid aja tanpa ada kekayaan rasa. Beberapa tapi ya teman-teman. Daerah dimana kopi alirannya asam aja, enak nih. Kalau soal detailing rasa, saya lupa saya udah nggak perlu sebenarnya kita menyamakan persepsi rasa dengan apa yang di cupping sama si coffee bean border, karena belum tentu lidah kita sama dengan mereka atau lidah mereka sama dengan kita. Jadi percaya aja dengan selera kita, dengan lidah kita. Kalau memang outputnya enak, ya berarti kopi ini memberikan sensasi yang enak aja ya teman-teman. Walaupun orang bilang enak itu subjektif ya, kopi itu juga subjektif kok. Saya selalu mengulang perkataan ini dan kalimat ini karena memang subjektif. Tapi kalau buat saya untuk overallnya si closing aja sekalian, Wanadewa ini dari sisi bean cantik, bersih, dari sisi defek ada tapi ya sangat bisa dimaafkan banget. Dari sisi rasa kalian mau dibawa ke espresso, mau dibawa ke hot latte base, es kopi susu base atau filter kayak gini, buat saya Delicioso Mafioso. Rekomen buat orang-orang yang suka mencari sensasi slow anaerobic slow dry tapi nggak terlalu lebay dari sisi fruitinessnya, misalkannya lebih ke juiciness. Walaupun sekali lagi tergantung level roastingan kalian dan resting kalian. Ini di 2 minggu tuh resting paling ideal, jadi harusnya dimulai ngebrew tuh di 2 minggu ke atas. Saya di hari ketiga udah saya brew, makanya ini di week kedua udah habis. Karena selama perjalanan saya selalu gitu kan mencari gradasi rasa. Sebenarnya peaknya di week keberapa sih, tetap peaknya di week kedua. Oke, itu aja teman-teman. Selamat mencoba. Ini aroma floral, sweet istilahnya kayak sweet
rose bloom di pagi hari. Kalau buat saya ini sisa berwarna. Sama sweet aromatic dry fruit, kayak buah-buah yang manis itu apa sih? Buah manis matang yang strawberry, kayak something gitu ya. Tapi nggak creamy. Sekali lagi ya. Kebuang nih. Enak, I like it. Simple, nggak terlalu neko-neko dari sisi rasa. Beda dengan misalkan kalian bicara apa ya contohnya? Misalkan ini ya, Pacamara, atau misalkan ini si desa gitu ya, Vinca Aerobi. Kalau saya sih masih dalam ranah rekomend si anaerobic slow dry ini. Nggak terlalu lebay dan juicy, tapi nggak gitu sweet ya. Kalau ngomongin sweet range ini karena based on roastingan saya, kalau ngomongin sweet tuh range-nya di antara 1 sampai 5 tuh di 2 aja ya. Tapi kalau ngomongin juiciness di round 4 lah. Ngomongin acidity sangat nyaman banget di mulut. Kalau ngomongin apa ya, aroma-aroma yang lainnya kayak rose bloom, sweet, fruity gitu ya, sweet aromatic, ada floralnya dan lain-lainnya. Sama mungkin ada guavanya di angle tertentu. Sama ada satu sweet yang kayak ya red apple, yang udah sweet, tau kan red apple yang sweet tapi masih ada sensasi juicy, fruity acidity-nya ya, kayak jus apple gitu tapi nggak terlalu sweet. Itu aja sih kalau buat saya. Kalau rekomend lah Wana Dewa, kolaborasi Beli Wana dan Beli Dewa ya. Beli Dewa, beli kopi, ciao.